Kita sekarang mau ke makom Nabi Musa, makom yang... Assalamualaikum. Kenapa ini batu besar sekali? Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu ziarah ke makam Nabi Musa alaihi salam di kota Jericho, Palestina. Enjoy watching! Di sini nggak ada kuburan tapi petilasan Nabi Musa. Nggak ada yang tahu di mana makamnya Nabi Musa sampai sekarang. Terdapat sebuah situs suci umat Islam di kota Jericho, Palestina. Kompleks tersebut berpusat di sebuah masjid yang diduga berisi makam Nabi Musa alaihi salam yang terdiri dari 3 tingkat, basement, lantai dasar, dan lantai pertama. Jalan Yerusalem Jericho adalah salah satu rute utama yang digunakan orang Arab Mediterania untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Lokasi tempat situs ini berdiri awalnya hanyalah sebuah titik tempat para peziarah yang menunaikan ibadah haji dapat beristirahat. Tempat suci tersebut dibangun pada dinasti Mamluk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah prasasti di situs suci ini bahwa pembangunan makam ini di atas makam Nabi yang berbicara kepada Tuhan, Musa, diperintahkan oleh Yang Mulia Sultan Daher Abu El-Fateh Baibars pada tahun 668 Hijriah atau 1269 sampai dengan 1270 Masehi. Kompleks berdinding besar ini mencakup 120 ruangan. Terdapat sejumlah kubah putih di atas atapnya dan sebuah menara. Denahnya hampir berbentuk persegi, tertutup di keempat sisinya. Kompleks ini mencakup area seluas 5.000 meter persegi. Panjang tembok utara sekitar 74 meter, tembok barat sekitar 70 meter, dan tembok timur 68 meter. Tembok selatan adalah yang terpendek sekitar 55 meter. Pada masa pemerintahan Ottoman, situs ini direhabilitasi hampir sepenuhnya, dan kompleks ini secara efektif berfungsi sebagai tempat pemberhentian bagi para peziarah muslim yang kembali dari haji di Mekah dalam perjalanan ke Suriah. Selain itu, mereka mempromosikan ziarah yang meriah ke tempat suci ini, berupa festival keagamaan 7 hari yang dirayakan setiap tahun oleh Muslim Palestina, dimulai pada hari Jumat, sebelum Jumat Agung dalam kalender Ortodoks yang digunakan oleh Gereja Ortodoks Yunani di Yerusalem, sehingga menciptakan keseimbangan dengan aktivitas upacara Kristen di kota tersebut. Penemuan tradisi ini menjadikan arak-arakan ziarah Nabi Musa sebagai simbol kuat identitas politik dan agama di kalangan umat Islam sejak awal periode modern. Antara tahun 1997 dan 2000, festival tersebut memang diadakan kembali. Namun, setelah pecahnya Intifada kedua pada bulan September 2000, pihak berwenang Israel melarangnya lagi, hingga diperbaharui pada tahun 2007. Makamnya sendiri terletak di dekat kubah barat laut, berbentuk persegi berukuran 5,5 meter. Bagian tengah makam lebih kecil dari sisi-sisinya, berukuran panjang 4,7 meter, lebar 1,6 meter, dan tinggi 1,7 meter. Dibangun dari batu yang dihias dengan baik dan menghadap ke arah barat dan timur, dan ditutupi oleh kain kiswah berwarna hijau. Bukan kuburan ini makam saja, batu besar. Batu besar. Ini kenapa ini batu besar sekali? Karena kategori besar. Seperti makam Sayyidina Ibrahim, batu besar karena Nabiullah, sujud Nabiullah Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Maksud saya, Musa bisa sampai dekat dan bicara dengan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada satu orang tahu di mana kuburan Nabi Musa, tidak ada satu orang tahu di mana kuburan persis Nabi Isa. Semua satu tahu kuburan Sayyidina Muhammad 100% kita percaya. Jadi ini orang pintar, nama dia Salah Adil Ayyubi Baibars, 2 orang bangun tempat ini untuk encourage orang Islam tinggal di sini. Karena tidak ada banyak orang Islam di sini. Semua gereja-gereja untuk orang Kristen sangat dekat. Gereja waktu Nabi Isa berpuasa selama 40 hari 40 malam, mukjizat Nabi Isa untuk orang blind. Tempat masih ada banyak tentara orang Islam. Kalau lewat di sini, dari sini ke Jordan atau zaman dulu, atau di Mesir, tidak ada tempat untuk istirahat, untuk wudu, untuk salat. So banyak rumah-rumah. Setiap tahun bulan April ada musim Nabi Musa. Musim ada orang datang dari Bethlehem, Hebron, semua tinggal 2 malam, 3 malam, dan nanti bulan rumah.
Jadi ini makam saja bukan kuburan. Makam saja bukan kuburan. Jadi makam Nabi Musa alaihissalam. Dalam Islam, sebenarnya tempat pemakaman Nabi Musa alaihi salam dianggap tidak diketahui. Abu Hurairah meriwayatkan, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia mendatangi Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam menampar matanya. Malaikat kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah padanya dan suruh dia meletakkan tangannya di punggung seekor lembu. Dan untuk setiap helai rambut yang ada di bawahnya, dia akan diberikan umur 1 tahun." Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Tuhan, apa yang akan terjadi setelah itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Kemudian kematian." Nabi Musa alaihi salam berkata, "Biarkanlah itu terjadi sekarang." Nabi Musa alaihi salam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiarkan dia mati di dekat tanah suci atau Baitul Maqdis, sehingga dia berada pada jarak seperlemparan batu darinya. Abu Hurairah menambahkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya aku ada di sana, aku akan menunjukkan kepadamu makamnya di bawah bukit pasir merah di pinggir jalan." Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diangkat dari kaum Bani Israel yang tinggal di Mesir. Lahir pada masa penindasan Bani Israel oleh Fir'aun. Pada masa ini, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel. Karena Fir'aun diberitahu arti mimpinya mengenai salah satu anak laki-laki dari Bani Israel akan tumbuh untuk menggulingkannya. Di masa kecil Nabi Musa alaihi salam, ibunda beliau mendapatkan ilham untuk menghanyutkan ke Sungai Nil karena khawatir atas keselamatan Nabi Musa alaihi salam. Dan akhirnya, Nabi Musa alaihi salam ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah, yang mengambil beliau sebagai anak angkatnya. Setelah dewasa, Nabi Musa alaihi salam masuk ke kota Memphis yang terletak di Mesir bagian utara. Beliau mendapati 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya atau Bani Israel, dan seorang lagi dari golongan musuhnya atau kaum Fir'aun. Orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari golongan musuhnya. Nabi Musa alaihi salam lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Kemudian, Nabi Musa alaihi salam lekas keluar dari kota tersebut karena diberitahu bahwa para pembesar negeri sedang berunding untuk membunuhnya. Beliau sampai di negeri Madian dan memperistri salah satu anak perempuan Nabi Syu'aib alaihi salam. Saat di perjalanan kembali ke Mesir untuk menjumpai ibunya, Nabi Musa alaihi salam melihat api di lereng gunung. Ketika beliau mendatangi api itu, beliau dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanannya dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi, dan mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat dan saat itulah Nabi Musa alaihi salam diangkat sebagai Rasul dan diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Namun, Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus juga saudaranya bersamanya, yaitu Nabi Harun alaihi salam, untuk membantu membenarkan perkataannya, karena lebih fasih lidahnya daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam takut Fir'aun dan para pembesarnya akan mendustakannya. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan beberapa mukjizat. Di antaranya yaitu, ketika tongkatnya dijatuhkan, seketika dapat berubah menjadi ular, lalu dapat mengeluarkan tangan dari leher baju dalam keadaan bercahaya. Kemudian, tongkat yang dipukulkannya dapat membelah Laut Merah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tongkatnya saat dipukulkan dapat mengeluarkan 12 mata air. Nabi Musa alaihi salam juga dapat menghidupkan orang mati atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa alaihi salam juga dikaitkan dengan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj. Ketika mereka bertemu di langit ke-6, Nabi Musa alaihi salam menyarankan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kian kemari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keringanan waktu sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.